wabarakatuh. Cek sound, suara saya bisa didengar? Halo? Halo, Dio Deriana? Dio Deriana Kusuma, monitor? Dio nggak ada? Rafael monitor? Oke, suara saya bisa didengar, Dio? Rafael? Bisa Bu, masuk Bu. Oke, selanjutkan ya. Oke, kemarin kita udah sampai untuk Anda dapatkan bahwa bagaimana mengevaluasi KD, kemudian mencari A0, persamaan bahwa KD ini fungsi dari T, terus kemudian Anda dapatkan nilai ED-nya, konstanta Arrhenius, persamaan. Nah, ini kita udah sampai di sini. Nah, yang dikatakan bahwa kalau kemarin ln N0 per NT ini akan sama dengan KD kalikan T, maka inilah yang dikatakan nilai dari ln N0 per NT ini yang disebut dengan del faktor. Kalau dikatakan bahwa proses sterilisasi itu sendiri, bahwa proses sterilisasi bisa dilakukan secara kontinu dan secara batch. Pada proses batch, kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada proses itu kita akan dapatkan proses yang dilakukan ini akan melewati apa yang disebut dengan kondisi heating value, heating time, sterilization time, dan cooling time. Nah, yang dikatakan waktu sterilisasi itu adalah melewati proses ini, dan ini. Walaupun efektif proses sterilisasi itu adalah di sini, karena ini adalah batasan kondisi mikroba yang paling resisten. Tetapi ketika terjadi proses pemanasan, ini pun juga sudah terjadi kematian mikroba. Nah, yang diambil sebagai NT, jumlah mikroba yang hidup itu adalah kondisi di sini. Kondisi di sini. Jadi dari sini, sini, ini adalah kondisi jumlah NT yang mikroba yang hidup di akhirnya. Padahal proses kematian sudah melewati ada di sini dan di sini. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau tadi berarti di sini ada T, di sini ada ln N, maka kita akan dapatkan bahwa perubahan temperatur itu akan berpengaruh pada nilai KD. Nah, dikatakan bahwa KD yang konstan itu adalah ketika nilainya ada di temperatur tertentu. Nah, ketika terjadi proses pemanasan dan pendinginan, maka temperatur yang ada itu akan berubah. Perubahan temperatur ini kalau dikatakan ln N0 per NT, perubahan jumlah mikroba yang hidup, ini berlangsung sejak dari proses pemanasan, sterilisasi, dan pendinginan, maka dikatakan bahwa del yang ada, ini ada disebut dengan del overall, del keseluruhan, yaitu meliputi del heating, ditambah dengan del
holding. Jadi ketika temperatur ditahan ditambah dengan del cooling. Nah, del overall ini adalah di sini. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai dari del yang ada kalau dikatakan bahwa pada proses pendinginan dan pada proses pemanasan, kalau del ini kan temperaturnya konstan. Nah, ketika terjadi proses pendinginan dan proses pemanasan ini temperatur kan akan berubah terus. Nah, dikatakan bahwa del heating dan del cooling nanti diambilnya adalah dari kondisi percobaan yang sudah dilakukan bahwa kenaikan pada suatu temperatur pada setiap 1 derajat itu ditabelkan sehingga ada nilai KD-nya. Ada nilai KD-nya. Jadi nilai KD yang ada ini nanti akan berpengaruh bahwa selama proses pendinginan dan selama proses kematian mikroba, bahwa ini akan terjadi kematian mikroba yang ada, sehingga harus diperhitungkan bahwa nilai nilai kematian, nilai del yang ada yang berakibat pada nilai kematian mikroba yang diberikan. Nah, mikroba yang paling resisten itu adalah yang dikatakan spora dari Bacillus stearothermophilus. Nah, biasanya ini yang digunakan sebagai patokan ukuran, dan dia baru bisa akan spora bakteri ini akan mengalami kematian. Jadi di 120 akan mengalami kematian, itu biasanya di 121 dengan waktu sterilisasi itu tidak kurang dari 15 menit. Makanya kalau Anda lakukan proses sterilisasi di sini akan diberikan nilai waktu yang di set itu di 15 menit karena itu adalah minimal untuk bakteri spora bakteri Stearothermophilus. Jadi bukan di 100, walaupun sebenarnya di temperatur itu sudah mati, sudah ada yang mati. Nah, kita dapatkan bahwa karena nilai KD ini konstan, nilai KD ini pada satu temperatur tertentu itu konstan dan ini akan sama dengan del, maka yang dikatakan del itu sama dengan KD kalikan T, maka ketika asumsi kita dapatkan bahwa KD konstan, maka ini akan sama dengan del kalikan T. Jadi kita akan dapatkan del 1 pada T1 ini akan sama dengan del 2 dibagi dengan T2. Artinya ketika kita sudah mendapatkan del pada rentang waktu katakanlah selama kenaikan sekian derajat, dia akan menghasilkan nilai del yang ditentukan, maka kita akan dapatkan perbandingan ini akan konstan. Jadi ketika kita dapatkan sama-sama di temperatur, misalkan di temperatur 121, kita dapatkan nilai KD-nya, maka waktu yang diperlukannya untuk pada KD tertentu, karena ini KD fungsi T, maka pada selama temperaturnya itu sama, maka kita akan bisa hanya waktu sterilisasinya yang berbeda, maka kita akan dapatkan korelasi perbandingan antara
del 1 dibagi T1 itu akan sama dengan del 2 dibagi T2. Karena ini del per T ini akan menghasilkan nilai yang konstan pada satu rentang temperatur yang sama. Jadi nanti kalau dilakukan katakanlah proses pemanasan yang didapatkan, di sini diberikan, nanti akan saya share tabel yang diberikan oleh Richard. Jadi dia mengamati perubahan temperatur dari 100 sampai dengan 130 derajat. Untuk setiap kenaikan 1 derajat, untuk setiap kenaikan 1 derajat dia perlukan waktu selama 1 menit. Kemudian dia amati berapa nilai del yang ada. Jadi dia lihat nilai del yang dihasilkan pada kondisi kenaikan temperatur dari 100 sampai 130. Dia tetapkan bahwa untuk setiap naik 1 temperatur jadi 100, 101 itu perlu waktu 1 menit. Nah, padahal kalau kita yang melakukan proses pemanasan belum tentu untuk menaikkan dari kalau tadi proses sterilisasi di 121 menit, belum tentu dari 100 ke 121 berarti ada delta 21 menit itu bahwa kita perlu waktu 21 menit. Bisa jadi waktu yang dilakukan itu akan lebih lama. Tetapi karena rentang temperatur yang dijalankan itu sama, maka akan menghasilkan nilai KD yang sama. Kita bisa lakukan korelasi yang ada di sini. Nah, ini untuk proses sterilisasi yang ada. Jadi berapa yang akan jumlah mikroba yang hidup pada akhir proses sterilisasi dengan menggunakan korelasi del faktor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikutin? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk proses sterilisasi, saya cukupkan sampai di sini. Tolong nanti dipelajari. Tugasnya adalah Anda untuk mencari keuntungan dan kerugiannya. Kemudian proses yang dilakukan untuk sterilisasi batch sama kontinu. Apa yang membedakan peralatan yang digunakan pada proses sterilisasi batch dan pada proses sterilisasi kontinu. Berikutnya saya akan lanjutkan untuk yang part kedua, yaitu enzim dan reaksi enzimatis. Enzim dan reaksi enzimatis. Nah, pada dasarnya apa itu yang disebut dengan enzim? Jadi ada beberapa yang tolong Anda kaji lebih lanjut. Saya nanti akan langsung masuk ke kinetika reaksi enzimatisnya. Nah, secara umum bahwa enzim, bagaimana teori enzim, bagaimana enzim tersebut akan mempercepat laju reaksi yang ada. Jadi enzim ini merupakan katalis biologik. Jadi dia bisa isolat, ada yang disebut dengan isolat enzim.
ada yang disebut dengan whole cell. Kalau whole cell itu berarti mikrobanya itu sendiri. Jadi keseluruhan mikroba. Kalau isolat enzim adalah bagian dari sel yang nanti akan berfungsi sebagai katalis. Baik isolat enzim ataupun whole cell ataupun keseluruhan sel itu adalah merupakan katalis biologik. Jadi bagaimana enzim tersebut akan bisa mempercepat reaksi, apa saja jenis-jenis enzim yang ada. Nah, Anda akan bisa pelajari untuk reaksi enzimatis. Di sini ada beberapa enzim yang bisa bekerja di dalam biomasa sel dengan beberapa teori yang ada. Jadi kalau dikatakan enzim ditambah substrat, ini mereka akan membentuk yang disebut dengan kompleks enzim substrat. Kemudian enzim substrat ini akan menjadi enzim plus produk. Yang dikatakan enzim ini sebenarnya tadi saya katakan enzim itu bisa isolat enzim ataupun whole cell-nya. Nah, bagian dari enzim itu enzim ini sendiri adalah senyawanya adalah senyawa protein. Senyawanya adalah senyawa protein. Jadi otomatis karena dia adalah senyawanya adalah senyawa protein, maka sifat yang ada pada protein akan melekat pada enzim tersebut. Tetapi yang harus Anda ingat bahwa tidak semua protein itu adalah enzim. Tapi ada bagian dari enzim itu yang bersifat protein. Karena apa? Enzim ini sendiri ini ada yang disebut dengan bagian yang besarnya, ada yang disebut dengan apoenzim. Kemudian ada bagian yang mengaktifasi sehingga enzim ini bisa mempercepat reaksi atau yang disebut dengan katalis. Itu ada yang disebut dengan koenzim atau kofaktor. Nah, keseluruhan enzim inilah yang disebut dengan holoenzim atau enzim saja yang dikenal. Jadi ketika hanya bagian apoenzimnya saja, maka dia tidak akan bisa seperti halnya protein, sifat-sifat protein yang ada melekat, dan tapi dia belum bisa aktif, belum bisa berfungsi untuk bisa mempercepat reaksi. Nah, di sini ketika dia sudah diaktifasi oleh koenzim ataupun kofaktor, barulah dia gabungan dari apoenzim dan koenzim ini akan yang membentuk yang disebut dengan holoenzim atau yang dikenal sebagai enzim. Nah, enzim ini yang terdiri dari dia punya sisi-sisi aktif. Jadi dia punya sisi-sisi aktif, di mana sisi aktif inilah nanti yang akan mengenali katalis akan mengenali substrat yang ada. Akan kenal dengan substratnya. Jadi hanya substrat tertentu yang akan bisa masuk, yang akan bisa berikatan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, ini ketika sudah maka aktif dia berikatan dengan kompleks enzim substrat, maka dia akan menurunkan energi
aktivasinya untuk kemudian terbentuklah menjadi senyawa yang berbeda, yaitu dengan menjadi produknya, kemudian akan dilepas ke lingkungan sehingga enzimnya itu akan berikatan kembali dengan substrat yang lain. Jadi ini yang disebut dengan teori key and lock. Jadi kunci dan anak kuncinya. Jadi digambarkan kalau di sini adalah enzim, kemudian di sini adalah ini adalah substrat, kemudian nanti dikenal ada misalkan seperti ini. Nah, antara enzim dengan substratnya, maka dia itu akan berikatan seperti kunci dan anak kuncinya. Nah, jadi kalau misalkan enzim ini akan mengenali pada bagian sisi aktif yang ada di sini, ini hanya bisa masuk match dengan substrat yang sesuai. Makanya di sini untuk reaksi enzimatis, reaksinya itu sangat-sangat spesifik sekali. Berbeda dengan reaksi kimia biasa, ketika kita dapatkan reaksi kimia sintetik, maka satu jenis katalis itu akan bisa mengkatalisis banyak reaksi yang ada. Jadi kita akan lihat bahwa di situ ada yang dikatakan antara enzim dengan substratnya pada teori key and lock. Kalau di sini ini sangat spesifiknya satu jenis enzim itu hanya mengkatalisis satu jenis reaksi. Nah, kalau di reaksi kimia sintetik ada katalis yang Anda kenal, katakanlah PT, katalis platin PT, itu akan banyak mengkatalisis reaksi-reaksi yang ada. Nanti akan tergantung dari kondisi operasinya, kemudian temperatur, tekanannya berapa, baru dia akan berfungsi sebagai katalis. Nah, berbeda pada reaksi enzimatis, hampir kebanyakan reaksi itu berada pada kondisi ambient, pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Nah, ini keuntungannya. Kalau kita lihat reaksi-reaksi yang menggunakan reaksi enzimatis, itu rata-rata dia akan menghasilkan reaksi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah, sehingga akan memudahkan di dalam operasi untuk proses reaksinya, kondisi reaktornya. Hanya saja keuntungannya karena kelemahannya karena kita bekerja dengan makhluk hidup, maka kita akan dapatkan jumlah konsentrasi produk yang dihasilkan itu akan menjadi lebih rendah. Konsentrasinya dia bekerja pada konsentrasi yang sangat encer. Nah, kembali pada teori reaksi enzim substrat, di sini Anda lihat bahwa kalau misalkan di sini pada konformasi geometrisnya itu tidak pas, dia juga tidak akan bisa membentuk kompleks enzim substrat. Nah, di sini sisi-sisi aktif dari reaksi enzimatis ini akan mendekat, kemudian membentuk kompleks enzim substrat ini yang berada pada reaksi kesetimbangan, sehingga kalau kita dapatkan bentuk yang ada ini akan sama dengan seperti ini. Nah, ini adalah kompleks enzim substratnya. Barulah setelah terbentuk kompleks enzim substratnya, dia akan mengubah substrat yang ada menjadi produk dan enzim lagi. Nah, enzim yang ada nanti dia akan berikatan dengan kompleks enzim substratnya. Anda habis ini ada kuliah? Halo? Ada, Bu. Jam berapa? Jam 7.50.
Oh, jam 7.50 ada kuliah. Oke. Saya akan lanjutkan beberapa tipe reaksi enzimatis yang ada, yang digunakan. Bagaimana tolong yang sifat-sifat enzim, bagaimana teori tentang enzimatis yang ada di situ, tolong Anda pelajari. Jadi bahwa dia akan menurunkan energi aktivasinya, dia akan dipengaruhi oleh kondisi optimumnya. Jadi bahwa ini akan bergantung dari temperatur yang ada, bahwa pada satu temperatur tertentu dia justru akan merusak, artinya dia akan berubah menjadi mendeaktivasi enzimnya pada suatu temperatur yang tinggi. Nah, dikatakan bahwa reaksi enzimatis, bagaimana kecepatan kompleks enzim substrat, terbentuknya kompleks enzim substrat, bahwa di sini kalau reaksinya adalah E plus S menjadi ES, ini yang disebut dengan reaksinya reaksi kesetimbangan, reaksinya berlangsung sangat cepat. Di sini katakanlah K1 dan di sini K-1 karena reaksi kesetimbangan, dan di sini adalah K2. Nah, dalam hal reaksi seperti ini, kalau ada E plus S menjadi kompleks enzim substrat, ini berada pada kesetimbangan dengan laju reaksi ke kanan adalah K1 dan laju reaksi ke kiri K-1, dan kemudian kompleks enzim substrat membentuk produk, ini bereaksi mengalami laju reaksi yang lebih lambat dengan kecepatan K2, sehingga kalau Anda lihat dari total reaksi yang ada, reaksi mana yang paling berpengaruh untuk sebagai penentu laju reaksinya? Siapa yang ada di sini? Tadi Dio nggak ada ya. Iva Naswa Salsabila hadir? Iva hadir? Iya, Bu. Oke, pertanyaannya, ketika ada reaksi seperti ini, enzim plus substrat menjadi kompleks enzim substrat, berikutnya menjadi enzim plus produk, berlangsung pada reaksi yang lebih lambat, mana yang menjadi penentu laju reaksi secara keseluruhan dalam pembentukan produk ini, keseluruhan reaksinya yang mana? Halo Iva, silakan dijawab. Jenis substratnya. Gimana? Penentu laju reaksinya ada di mana? Penentu laju reaksinya yang mana? Oke, berikutnya Sylvia Putri Rahayu. Hadir? Hadir, Ibu. Oke, hadir. Kalau diketahui reaksi enzim plus substrat itu berlangsung sangat cepat, berada dalam kesetimbangan. Nah, sementara kompleks enzim substrat berubah menjadi enzim plus produk itu berlangsung pada reaksi yang lebih lambat. Nah, keseluruhan reaksi mana yang menjadi penentu laju reaksi pembentukan produk? Reaksi kesetimbangannya kah? Atau reaksi kompleks enzim substrat menjadi enzim plus produk?
reaksi kompleksnya bukan, Bu? Reaksi kompleks yang mana? Oke, nah, laju reaksinya apa? Kalau Anda kenal di reaksi bahwa kecepatan reaksi V, jadi min ds per dt ini akan sama dengan apa? Atau V itu sama dengan kalau reaksi yang pertama kan E plus S ini berlangsung pada kesetimbangan K1 K-1 menjadi ES. Kemudian berikutnya adalah reaksi yang keduanya itu adalah ini. Oke. ES ini K2. Reaksi 1 atau reaksi 2 yang menjadi penentu laju reaksi dan kecepatan reaksinya V-nya V sama dengan apa? Kecepatan reaksi yang pertama apa? Kecepatan reaksi yang kedua apa? Min ds per dt. V ini kan sama dengan min ds per dt-nya. Kemudian di sini dp per dt-nya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau reaksinya reaksi kesetimbangan, konstanta kesetimbangan itu sama dengan apa? K-nya itu sama dengan apa? Kalau ada reaksi seperti ini, konstanta kesetimbangan sama dengan? Kalau reaksinya adalah reaksi kesetimbangan, konstanta kesetimbangannya sama dengan? Ini kan reaksinya bolak-balik. K1 per K-1 ini sama dengan apa? Halo? Halo? Oke, tolong kalau gitu, ini direview kembali. Tugasnya adalah Anda pelajari tentang kinetika reaksi enzimatis, tipe penghambatan reaksi enzimatis dan kinetikanya.
Jadi yang tadi sifat enzim, apa itu enzim, bagaimana dia mempercepat reaksi, itu saya berikan pada penugasan mandiri. Jadi kemarin di awal kuliah sudah saya jelaskan bahan yang akan kita bahas. Jadi ada beberapa yang Anda pelajari secara mandiri. Tolong dilihat, ini kan sebenarnya kan persamaan kimia fisik, Anda pasti sudah diajarin bagaimana persamaan laju reaksi untuk reaksi kesetimbangan, apa itu yang disebut dengan konstanta kesetimbangan, bagaimana proses reaksi ketika dilakukan reaksinya, ini adalah reaksi konstitutif. Jadi reaksi konsekutif, reaksi berantai dari E plus S menjadi ES, ini adalah berlangsung sangat cepat, reaksi kesetimbangan. Kemudian ini berlangsung lebih lambat, reaksinya reaksi searah. Mana yang menjadi penentu laju reaksi, kemudian mana yang berpengaruh. Nah, tolong Anda pelajari di sini kinetika reaksi enzimatisnya dan tipe-tipe penghambatan reaksi pada kinetika dan kinetika reaksi penghambatan produk. Sebagai clue-nya, Anda ingat ada tipe penghambatan yang ada yang disebut inhibitor kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif, serta yang keempat adalah inhibisi substrat. Bagaimana pola keempat inhibitor ini dan bagaimana reaksi enzimatisnya? Tolong Anda pelajari di sini. Tugasnya yang ini dikumpulkan, yang ini Anda pelajari, yang tipe penghambatan dan kinetika reaksinya itu dikumpulkan besok. Jadi sebelum kuliah dimulai. Ada yang ingin ditanyakan? Tolong sebelum kuliah dipelajari dulu ya. Makanya saya minta dikumpulkan, nanti jadi ketika dibahas, Anda paham untuk kinetika reaksi, inhibisi, reaksi penghambatan pada reaksi enzimatis. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf mau nanya sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau nanya. Ya, suaranya nggak jelas, Dik. Kalau sekarang jelas, Bu. Halo? Ya, Dika? Iya, Bu. Mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang jadi Bu, maaf, ini tuh di saya kurang jelas papan tulisnya kayak buram gitu. Jadi mau nanya sekali lagi, yang dikumpulin itu apa ya, Bu? Yang dikumpulin itu adalah tipe-tipe reaksi penghambatan pada reaksi enzimatis serta kinetika reaksinya. Jadi ada 4 tipe penghambatan ini. Ada inhibitor yang disebut inhibitor kompetitif, ada inhibitor unkompetitif, ada inhibitor non-kompetitif, dan ada inhibisi substrat. Nah, bagaimana masing-masing tersebut mekanisme reaksinya bisa menghambat terbentuknya produk. Itu yang dikumpulkan.
Kemudian untuk kinetika reaksi yang ini, kinetika reaksi enzimatis secara umum, itu Anda pelajari. Jelas? Baik Ibu, jelas. Terima kasih banyak. Oke. Oke, untuk kuliah hari ini saya selesaikan sampai di sini. Besok lagi, untuk besok sore berarti ya, jam 15.30. Sorenya jam berapa untuk yang besok? Kuliah tambahan? Besok kuliahnya 15.30, oke. Jam 15.30 besok untuk kuliahnya. Tolong tugasnya besok sudah Anda kerjakan, sehingga saya akan minta volunteer untuk menjelaskan dari tipe-tipe penghambatan dan mekanisme reaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi daftar hadirnya.